Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, kita masih melanjutkan materi kelas 12. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang penurunan tekanan uap atau disimbolkan dengan delta P. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Oke, penurunan tekanan uap itu sendiri didefinisikan sebagai selisih tekanan uap suatu larutan dengan pelarut murninya yang diakibatkan adanya partikel-partikel zat terlarut yang menghalangi proses penguapan suatu pelarut. Tekanan uap itu sendiri berkaitan dengan kemudahan suatu pelarut untuk menguap. Hal itu tergantung pada gaya tarik-menarik antar partikel itu sendiri. Jika gaya tarik-menarik antar partikelnya lebih kuat daripada partikel sejenis pelarut atau zat terlarut, maka tekanan uap pelarutan rendah, karena pelarut sulit untuk menguap, begitupun sebaliknya. Contoh penurunan uap dalam kehidupan kita sehari-hari itu misalnya kita memanaskan air dalam beker ya, atau simpelnya dalam panci lah yang umumnya ya, ditutup rapat, maka pada saat mendidih, kalau teman-teman perhatikan itu tutupnya itu akan terangkat. Nah, hal ini disebabkan adanya tekanan uap air, di mana pada saat mendidih, uap air yang terbentuk itu semakin banyak. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh air ini disebut tekanan uap jenuh air. Besarnya tekanan uap jenuh untuk setiap zat itu tidak sama, bergantung pada jenis zat dan suhu. Zat yang lebih sukar menguap seperti glukosa, garam, glycerol itu memiliki uap yang lebih kecil dibandingkan zat yang lebih mudah menguap, misalnya ether. Bila suhu dinaikkan, maka energi kinetik molekul-molekul zat itu bertambah sehingga semakin banyak molekul-molekul yang berubah menjadi gas. Akibatnya tekanan uap semakin besar. Nah, besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan itu sebanding dengan selisih dari tekanan uap jenuh pelarut murni atau disimbolkan dengan P0 dengan tekanan uap larutannya atau disimbolkan dengan P. Atau secara matematis dapat kita tulis bahwa delta P, penurunan tekanan uap, itu sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni P0 dikurang tekanan uap larutan atau P. Nah, tekanan uap larutan itu ideal dapat dihitung, tekanan larutan yang ideal itu dapat dihitung berdasarkan hukum Raoult yang berbunyi tiap komponen dalam suatu larutan melakukan tekanan yang sama dengan fraksi mol dikali tekanan uap dari komponen pelarut murni. Sehingga dapat kita tulis bahwa P itu sama dengan X total atau fraksi mol total dikali P0, tekanan uap jenuh murni. Dan P itu sama dengan, untuk yang pelarutnya berarti fraksi mol pelarut dikali tekanan uap jenuh pelarut murninya. Nah, jika kedua persamaan ini kita gabung dalam persamaan yang pertama tadi, di mana delta P sama dengan P0 min P, sehingga P0 sama P0 min, nah P ini kita gantikan dengan ini, XP dikali P0. Nah, kalau teman-teman gantikan XP P0 ini menjadi 1 min XT dikali P0, nah ini kan 1 min XT itu kan penjabaran dari XP ya, dimana X fraksi mol pelarut. Kalau kita ingin mencari fraksi mol pelarut, jumlah fraksi mol total kan 1, berarti 1 dikurang fraksi mol totalnya, sehingga akan kita peroleh fraksi mol pelarutnya. Nah, sehingga turun P0. Nah, ini kalau kita kalikan P0 kali 1, P0 kali XT. Nah, jadi delta P itu akan sama dengan, nah ini P0 dikurang P0 habis ya, min ketemu min plus, sehingga tersisa XT dikali P0.
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa rumus menghitung penurunan tekanan uap itu adalah delta P sama dengan fraksi mol total dikali tekanan uap jenuh pelarut murninya. Seribu dibagi 18 hasilnya 55,6 mol. Nah, dari sini baru kita bisa cari fraksi mol pelarut, yaitu mol pelarut dibagi mol total, yaitu mol pelarut ditambah mol terlarut. 55,6 dibagi 55,6 ditambah 2 ya. Hasilnya 0,965. Baru kita bisa mencari P dengan rumus XP dikali P0, yaitu XP yang kita peroleh tadi 0,965 dikali 31,82 diketahui di soal ya. P0 hasilnya 30,7 mmHg. Lalu yang B, delta P P0 min P. P0 diketahui di soal, P itu yang kita cari tadi, sehingga 31,82 dikurang 30,7 hasilnya 1,12 mmHg. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-temannya yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat!